Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dan masih membahas tentang seputaran asam lambung get anxiety ya teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang baru nemuin video saya, itu teman-teman bisa bantu dengan tekan tanda like-nya dan jangan lupa juga untuk tekan tanda subscribe-nya ya teman-teman ya. Di video kali ini nih saya akan bahas tentang karena ada teman kita yang bertanya ya, Mas, saya kenapa ya sudah melakukan aktivitas, sudah bisa dan sudah mulai mencoba-coba untuk jenis makanan, tapi kenapa Mas ya sensasi cemas dan rasa-rasa nggak nyaman atau rasa-rasa akan takut ini kok selalu datang dan selalu kerasa Mas ya di setiap hari atau di setiap saya melakukan aktivitas. Langsung kita bahas ya teman-teman ya. Jadi gini, untuk rasa-rasa cemas, gelisah, dan kayak rasa-rasa takut itu wajar teman-teman kalau memang masih terasa. Jadi teman-teman pahami, nggak usah takut, itu wajar. Kenapa saya bilang wajar? Bukan berarti itu bahaya teman-teman ya, itu nggak ada bahayanya ya. Itu nggak berbahaya, dulu pun saya mengalaminya pun lama, dan untuk keluar dari asam lambung get anxiety ini dan rasa-rasa seperti itu pun memang butuh proses. Nggak instan ya teman-teman ya. Semakin kita perbanyak aktivitas dan perbanyak untuk kesibukan, maka rasa-rasa itu pun akan semakin cepat terkikis dan akan mulai mereda. Jadi bukan berarti hilang, enggak. Dia yang rasa-rasa atau pikiran-pikiran seperti itu enggak bisa hilang teman-teman ya. Cuma bisa kita akali dengan kita lakuin aktivitas dan kita lakuin kesibukan ya. Untuk penjelasannya gini, untuk rasa takut akan rasa gelisah atau rasa cemas ini biasanya karena yang bertanya udah diambang di sekitar hampir mendekati kesembuhan ya, udah bisa melakukan aktivitas apa, untuk makan pun udah mulai berani mencoba ya. Jadi untuk rasa-rasa seperti itu wajar teman-teman kalau masih datang atau masih terasa, dikarenakan itu yang namanya kenang-kenangan ya, itu pasti nggak akan bisa 100% kita lupakan, tapi bisa kita kurangi rasa-rasa seperti itu dengan kegiatan atau pemikiran dan afirmasi positif. Kita masukin afirmasi positif bahwasanya kita nggak apa-apa, ini cuma kenang-kenangan dan ini tidak berbahaya. Jadi wajar kalau hal-hal seperti itu datang. Tapi Bang, kok rasa-rasa itu datang bahkan seakan-akan saya merasa terancam dan sensasinya itu agak terasa di situ. Karena memang dulu, bahkan untuk waktu kita mau mendekati kesembuhan, memang untuk jenis pemikiran dan segi untuk kecemasan dari kita yang mempunyai asam lambung get anxiety itu memang masih agak sensitif. Jadi itu hal wajar. Dan selama kita nggak respon, kita nggak tungguin begitu ada rasa-rasa itu kita alihin langsung, atau kita buat kesibukan terus cari kegiatan, itu teman-teman akan cepat juga untuk menghilangkan atau mengurangi pikiran-pikiran yang seperti itu atau rasa-rasa yang menurut teman-teman itu nggak nyaman. Jadi nggak usah takut. Tapi Bang, kok saya ngerasa kayak saya bener-bener takut bener ya? Memang seperti itu, karena kita dulunya terlalu lama untuk memikirkan hal-hal tentang penyakit. Terus karena untuk menderita asam lambung get anxiety ini juga orangnya kan terlalu kepo. Jadi akan hal info-info yang seharusnya kita ambil sisi positifnya, itu malah kita dapat dari sisi negatifnya. Dari situ untuk kita lepas, untuk kita keluar dari pemikiran seperti itu memang ada prosesnya teman-teman. Jadi itu hal wajar. Jadi bukan berarti itu berbahaya, enggak. Teman-teman kalau paham, teman-teman kalau tahu, itu hal yang sangat sepele. Itulah yang dinamakan kenang-kenangan atau ya contoh kecilnya gini ya teman-teman ya. Kalau ibaratnya enaknya gini. Kalau teman-teman dulu pernah menjalani hubungan dengan seorang atau kekasih atau punya pacar ya teman-teman ya.
dan teman-teman itu sudah jalan berpacaran, itu sama halnya kita waktu mengalami asam lambung dan anxiety. Nah, di saat kita sudah mulai ada permasalahan dan pokoknya pemikiran kita udah di situ udah kacau dan kita pun putus dengan suatu pasangan yang atau pacar kita. Nah, dari situ untuk kita melupakan atau cara kalau dibilang move on ya kayak gitu ya teman-teman ya, move on dari dia itu agak susah teman-teman, nggak langsung hilang nggak. Bahkan waktu kita lewat depan rumahnya atau ketemu di jalan itu pasti ada, dulu saya pernah kayak gitu, kayak gini, pernah menjalani seperti ini. Itu seperti halnya dengan kita melepas trauma asam lambung dan anxiety ini. Jadi memang seperti itu teman-teman, dan itu nggak bisa hilang, cuma kan bisa berkurang, dan lambat laut akan lama-lama itu menjadi hal yang wajar buat teman-teman dan bukan menjadi ketakutan lagi. Jadi pahami di situ ya, itu bukan berarti bahaya, memang butuh prosesnya, dan teman-teman nggak usah takut, nggak usah panik walaupun terasa. Dan dulu pun saya pernah merasakan teman-teman ya, bahkan untuk merasakan seperti itu pun saya sempat 2 kali, pernah sembuh dan kambuh lagi pun saya pernah. Dan dari situ setelah saya kambuh yang kedua kali itu memang nggak lama, itu 1 bulan saya sembuh, 1 bulan, karena saya paham cara kinerja dan cara untuk mengalihkan tentang pikiran seperti ini bahwasanya memang tidak berbahaya. Jadi teman-teman nggak usah takut. Jadi ibaratkan aja teman-teman, kalau walah kalau sensasi itu terasa atau rasa-rasa nggak nyaman itu atau rasa-rasa akan takut itu datang, itu teman-teman tinggal sadari bahwasanya ini cuma kenang-kenangan dan ini tidak membuat saya membuat saya itu menjadi mempunyai penyakit yang berbahaya atau menurut teman-teman itu berbahaya, terus teman-teman takut akan kematian yang pokoknya banyak lagi. Jadi anggaplah itu suatu kenang-kenangan yang memang banyak atau butuh proses untuk melupakan yang namanya kenang-kenangan. Jadi pelajari di situ teman-teman ya, karena saya yakin untuk setiap orang itu kalau berpacaran itu berbeda-beda. Ada yang gampang move on atau yang cepat untuk melupakan, ada yang apa namanya agak lama untuk melupakan, tapi rata-rata memang ada prosesnya semua. Dan untuk kita bisa cepat move on itu memang tergantung dari diri teman-teman masing-masing ya, cara menanggapi dan cara menyimpulkannya seperti apa. Jadi teman-teman nggak usah takut, itu anggaplah seperti itu. Dan kalau seperti itu atau rasa-rasa itu datang, itu tinggal kita alihkan aja, kita sadari bahwasanya ini cuma trauma atau kenang-kenangan dulu yang pernah saya rasakan. Jadi teman-teman nggak usah takut, itu memang tugas pemikiran bawah sadar untuk menyimpan data-data atau suatu kejadian yang pernah kita alami. Jadi di situ, dan dari situ juga untuk pikiran bawah sadar memang tidak bisa membuang data atau kenang-kenangan yang pernah kita alami. Cuma bisa kita akali dengan hal-hal yang positif. Jadi dulu, jadi sekarang teman-teman itu ibaratin aja dulu pernah punya pacar dan putus. Nah, setelah pertama kali putus itu rasanya seperti apa dan lama nggak untuk proses melupakannya, terus waktu ketemu itu pasti ada. Itu sama halnya seperti kita punya asam lambung dan anxiety ini. Jadi di situ biar teman-teman nggak takut, nggak parno, dan nggak terlalu panik. Itu nggak bahaya teman-teman, itu seperti itulah hal contohnya. Jadi teman-teman mulai dari sekarang nggak usah mikir-mikir yang terlalu jauh-jauh lagi, nggak usah terlalu mikir-mikir yang ruwet lagi. Sadari, terima, ikhlas, pasrah, dan yakin bahwasanya asam lambung dan anxiety ini memang tidak berbahaya. Pahami, jaga 3P-nya, terus kontrol untuk emosinya, mulailah bisa perbanyak untuk bersyukur. Jadi teman-teman saya yakin pasti sembuh. Setiap teman-teman memahami videonya itu ada untuk jenis-jenis ilmu-ilmu penting di setiap videonya untuk teman-teman pelajari. Jadi semangat untuk sembuh.
Saya kira cukup ya untuk penjelasan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.